Halo, selamat sore semuanya. Cek cek cek. Oke, udah ada yang gabung. Apa meskipun ada beberapa orang yang belum bergabung, tapi edukasi kita seperti biasa saya record. Jadi mungkin nanti yang tidak berkesempatan hadir sore hari ini bisa nonton hasil recordnya di library yang udah kita siapkan. Jadi ada juga di sana video-video hasil edukasi beberapa minggu ke belakang gitu ya, yang mana saya bahas tentang materi-materi yang saya berikan, mulai dari fundamental, lalu ada analisis teknikal gitu ya. Lalu juga saya bahas tentang strategi gitu ya, tentang trading juga, lalu ada basic juga. Dan sekarang saya bahas tentang indikator ya. Saya meneruskan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang pengertian analisa teknikal ya. Lalu di sebelumnya saya jelaskan tentang moving average ya, indikator moving average. Saya bahas juga tentang fungsinya gitu ya, kegunaannya, lalu juga cara kita menganalisa menggunakan indikator moving average, lalu juga gimana caranya kita bisa entry menggunakan atau mencari momen ya, mencari momen entry menggunakan indikator moving average. Itu saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman silakan cek juga, library-nya ada di sana. Dan pertemuan kita sore hari ini saya bakal jelasin tentang Bollinger Bands, atau sering teman-teman sebut indikator BB gitu. Sebentar. Jadi di mana Bollinger Bands ini adalah salah satu indikator untuk analisis teknikal yang populer di kalangan trader saham, forex gitu ya, dan aset keuangan lainnya. Indikator ini diciptakan oleh seorang trader ya yang bernama John Bollinger pada tahun 1980-an, yang mana Bollinger Bands ini hadir sebagai solusi untuk membantu trader dalam membaca volatilitas harga dan menentukan posisi beli atau jual. Bollinger Band ini juga bermanfaat untuk mendeteksi situasi jenuh jual atau sering kita sebut oversold, dan juga jenuh beli atau sering kita sebut dengan overbought gitu ya. Hampir sama mungkin ya seperti indikator yang saya pakai, yaitu osilator. Osilator juga fungsinya sama ya, mendeteksi grafik harga over gitu, baik itu oversold ataupun overbought. Indikator Bollinger Band ini terdiri atas minimal 3 kurva ya, atau band ya. Bandnya ini ada 3, yakni ada upper band, middle band, dan juga ada lower band gitu ya. Yang mana fungsi dari middle band ini adalah sebetulnya simple moving average atau SMA gitu ya, dengan periode tertentu. Makanya untuk settingan gitu ya, settingan menggunakan Bollinger Band ini kan ada hitungannya gitu ya, periode-periodenya. Nah, itu berhubungan dengan simple moving average. Jadi kita bisa tentukan di periode berapa gitu ya untuk middle band itu, karena middle band ini adalah simple moving average. Lalu yang kedua ada upper band. Upper band ini terbentuk dari perhitungan simple moving average tadi yang ditambah dengan standar deviasi tertentu. Jadi deviasi itu sebaran ya, jarak. Jadi standarnya berapa, biasanya ada
01 atau 1 gitu ya, atau 02 atau 2, itu bisa tergantung trader cocoknya menggunakan deviasi standarnya berapa gitu. Lalu yang ketiga ada lower band ya. Lower band ini terbentuk dari perhitungan simple moving average yang tadi, lalu dikurangi dengan standar deviasi yang seimbang dengan standar deviasi yang digunakan untuk membentuk upper band itu. Nah, lalu tampilan Bollinger Band ini seperti ini ya. Jadi ada 3 kurva atau 3 band atau 3 garis lah ya secara simpelnya. Nah, 3 kurva ini seperti tadi saya jelasin, di sini ada upper band, lalu yang kedua ada middle band, dan yang ketiga ada lower band. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini menggunakan settingan SMA periode 20 ya. Dan harganya atau apply itunya ini close. Lalu saya gunakan standar deviasinya ini 2 untuk upper band dan middle bandnya ya, 2. Oke. Nah, kurva Bollinger Band ini akan melebar dan menyempit seiring dengan perubahan volatilitas pasar. Ketika volatilitas nya rendah gitu ya, maka kurva upper dan lower akan menyempit. Kurva yang menyempit juga biasanya menandakan pergerakan harga sideways, naik atau turun ya. Naik turun dalam rentang terbatas dan ancang-ancang menjelang pergerakan besar. Sedangkan ketika pergerakan harga cenderung trending atau bullish maupun bearish dan volatilitasnya meningkat, kurva upper dan lower akan melebar. Jadi kan ada space ya. Kalau kita lihat mungkin ini ada bagiannya gitu ya, bagian atas, bagian bawah. Nah, kalau misalkan menyempit, berarti ini kondisinya dia sedang ranging atau sideways gitu ya. Contoh misalkan ketika jaraknya ini besar antara kurva atas dan kurva bawah, misalkan jaraknya besar, ini ditandai karena adanya volatilitas yang besar atau sering kita sebut dengan trending gitu ya, atau suatu kondisi pasar yang sedang trend gitu atau memiliki volatilitas yang tinggi kayak gini ya. Maka si kurva atas dan kurva bawahnya akan juga mengikuti gitu ya, atau melebar juga. Tapi ketika si tren ini sudah lemah atau terjadi suatu pergerakan sideways, maka akan menyempit kurvanya itu atau mengecil gitu ya, jaraknya antara kurva atas dan kurva bawah kayak gini. Lalu ketika dia trending lagi ya, karena ini tren naik, lalu di sini ada base dan drop lagi sehingga terjadi suatu tren, nah maka kurvanya akan melebar lagi kayak gini. Nah, ini penyempitan dan pelebarannya ini ya, atau penyempitan dan pelebaran suatu kurva ini tergantung pada volatilitas pasarnya. Kalau kayak tadi ya, kalau misalkan volatilitasnya tinggi ya, atau dalam keadaan yang sedang tren, maka ya jarak kurva atas dan kurva bawahnya akan melebar. Tapi ketika terjadi sideways, dia akan mengecil, bahkan cenderung sempit kayak gini ya. Nah, ini jadi ada style-style tersendiri gitu ya trader itu. Biasanya cara tradingnya itu bisa memanfaatkan ketika jarak kurva atas dan kurva bawahnya sempit, atau juga ada yang memanfaatkannya ketika melebar. Jadi tergantung style-stylenya ya, seperti ini. Beginilah tampilannya gitu ya. Ada kurva atas, kurva tengah, dan kurva bawah, atau ada upper band, middle band, dan juga ada lower band kayak gini.
Nah, lalu gimana cara trading menggunakan Bollinger Band ini gitu ya? Nah, untuk menggunakan Bollinger Band, pertama-tama kita harus mengevaluasi jarak upper band dan lower band. Jadi yang pertama kita lihat dulu jarak antara upper band dan lower band itu seperti apa. Apakah cocok gitu ya buat kita manfaatkan? Karena seperti tadi, kalau misalkan jaraknya ini kecil gitu ya atau menyempit, berarti itu tandanya kondisi pasar sedang sideways atau ranging. Tapi ketika jaraknya ini lebar gitu ya atau besar, berarti sedang ada pergerakan trending di pasar seperti itu ya. Nah, contoh misalkan apabila upper band dan lower band berjarak relatif konstan atau ranging, maka trader dapat mengambil keputusan beli atau jual dengan acuan pergerakan grafik harga dibandingkan middle band. Jadi aturannya, ketika middle band mengarah ke atas ya, berarti tren sedang bullish. Nah, saat terjadi pergerakan harga melintas middle band dari bawah ke atas, nah ini muncul peluang beli ya. Jadi trader dapat memasang posisi beli tepat di atas middle band dengan stop loss tepat di bawah middle band. Nah, target profit dapat dipatok mendekati ambang upper band sebelumnya. Contoh misalkan ya kayak gini. Nah, kita lihat middle band ini bergeraknya kemana? Ke atas ya. Nah, ketika ke atas, kita manfaatkan untuk mencari peluang buy, kayak gitu. Nah, buy-nya itu di mana? Buy-nya itu tunggu harga menyentuh middle band ya. Kalau misalkan situasi sekarang ya, situasi yang ini, sampai ada breakout antara candle dengan middle bandnya. Nah, ketika terjadi breakout, si candle itu bisa kita manfaatkan untuk kita entry posisi buy ya. Karena middle bandnya ini dia memberikan tren yang sedang naik ya. Jadi ketika ada satu candle yang breakout middle band lalu close candle tersebut, kita bisa manfaatkan buat entry posisi buy atau melakukan beli ya, kayak gitu. Nah, targetnya di mana? Biasanya trader itu sebelum mencari target, dia menempatkan posisi risknya terlebih dahulu atau stop lossnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, penempatan posisi stop lossnya biasanya trader ada yang mencari harga high atau low sebelumnya gitu ya, atau bisa juga dia mencari kondisi kondisi atau situasi ya, situasi yang sama antara candle dan middle band ini ketika terjadi persilangan gitu ya. Contoh misalkan kita manfaatkan buy di sini ya, karena di sini ada situasi candle turun dan sebelumnya juga si middle band ini memberikan tren yang sedang naik. Lalu ada konfirmasi candle turun ya. Lalu dibalas lagi oleh candle yang bullish gitu ya. Nah, ketika kita akan mencari peluang buy, konfirmasinya itu harus dengan candle bullish. Nah, ketika ada candle bullish ini memotong middle band, maka kita bisa melakukan entry buy di sini. Nah, SL-nya di mana? Biasanya ada yang menempatkan di harga low terdekat ketika entry posisi buy ya, atau kita cari situasi yang sama gitu ya. Situasi yang samanya di mana? Situasi yang samanya adalah di sini. Nah, ini ada candle yang memotong middle band juga. Nah, bisa juga kita manfaatkan atau menetapkan risk di sini. Jadi kita buy di sini, manfaatkan SL di sini. Tinggal hitung aja, misalkan jarak dari harga entry ke SL-nya ini sekitar 30 pip. Ya, targetnya tergantung trader ya, beda-beda gitu. Ada yang menggunakan risk ratio reward 1:1, mungkin ada juga yang 2:1 atau 1:2, yaitu tergantung ya. Tergantung itu. Lalu yang kedua, ini ada cara ketika middle band mengarah ke bawah, ini kebalikannya ya. Berarti tren sedang bearish. Nah, saat terjadi pergerakan harga melintasi middle band dari atas ke bawah, berarti muncul peluang sell.
trader dapat memasang posisi jual atau sell tepat di bawah middle band dengan stop loss tepat di atas middle band. Ya, target profit bisa dipatok mendekati ambang lower band sebelumnya. Kayak gini ya. Mana tadi? Nah, contoh misalkan kita lihat middle bandnya ini memberikan tren yang sedang turun gitu ya. Nah, berarti kita mencari peluang sell di sini. Nah, di sini kita lihat ada pergerakan ya, candle yang membreakout middle band sehingga bisa kita jadikan sebagai konfirmasi entry posisi sell. Di sini sell. Nah, ada juga aturan yang kedua yaitu menempatkan posisi stop loss di antara upper atau lower band. Contoh misalkan kita sell di sini, kita tempatkan posisi SL-nya itu di upper band-nya. Berarti sell di sini. Nah, lalu misalkan kita hitung jarak dari harga entry sell kita ke upper band ini berapa pips. Misal contoh 50 pip. Berarti kan kita udah nemu tuh SL-nya sekitar 50 pip. Nah, tinggal kita cari profitnya. Profit bisa berdasarkan yang tadi ya, risk ratio reward gitu. Mau itu 1:1, 2:1, atau juga misalkan TP-nya itu mengikuti kurva band-nya juga gitu ya. Ketika kita sell di sini, lalu SL-nya di upper band, lalu kita cari TP-nya di lower band gitu ya. Bisa juga mungkin ya akan profit di harga ini ya, sekitar di sini kayak gitu. Itu stylenya beda-beda. Yang pasti biasanya rata-rata trader yang menggunakan strategi SL dan TP atau pemanfaatan risk and reward ratio biasanya ya menggunakan 1:2 gitu ya, 1:1 gitu ya. Yang pasti tentunya kita harus mencari risknya dulu gitu di mana, atau penempatan SL-nya dulu di mana, kayak gitu. Kalau udah dapet ya berarti oke, bisa kita lakukan, atau kita cari rewardnya di mana, seperti itu ya. Ini contohnya kayak gini, trading menggunakan Bollinger Band ya. Jadi patokannya itu adalah area middle band ya. Patokannya itu adalah area middle band. Tapi aturan ini tidak selalu cocok diterapkan dalam semua kondisi pasar ya. Karena apabila upper band dan lower bandnya ini menyempit secara signifikan, maka trader sebaiknya jangan buru-buru untuk membuka posisi trading, baik itu buy atau sell berdasarkan dua aturan tadi ya. Seperti tadi yang saya jelasin di awal ya, tergantung. Yang pertama kita lihat rank dari Bollinger Band-nya itu sendiri gitu ya. Antara upper band dan lower band itu gimana jaraknya, apakah cenderung melebar atau menyempit. Nah, kalau menyempit berarti artinya ya pasarnya sedang dalam kondisi yang ranging atau sideways. Lalu Bollinger Band ini merupakan lagging indikator, lagging ya, bukan lagging indikator yang tidak dapat menebak arah tren berikutnya secara akurat, sehingga pembukaan posisi trading pada saat bands menyempit itu menjadi sangat beresiko. Apabila ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan besar berikutnya, sebaiknya kita tambahkan indikator lain yang dapat memprediksi perubahan tren ya. Jadi kalau misalkan kita cuma manfaatkan Bollinger Band aja kayak gini, kita nggak bisa ngeprediksi. Kalau misalkan kayak gini kan rule-nya tergantung ada konfirmasi ya, kita bisa entry posisi gitu ya. Tapi kita nggak bisa menebak entry berikutnya itu kita bakal sell atau buy gitu, karena tidak ada konfirmasi arah tren gitu ya. Trennya ini apakah cenderung masih turun atau masih naik gitu ya. Sehingga kita bisa manfaatkan, kalau masih naik berarti kita cari buy, kalau turun berarti kita cari sell. Nah, di sini
Bollinger Band ini nggak bisa ngasih gitu ya, nggak bisa memberikan informasi tentang gimana keadaan tren berikutnya gitu ya, seperti itu. Nah, berarti kita perlu menambahkan indikator tambahan gitu ya, untuk mencari minimal lah trennya itu kemana gitu ya setelah tadi kita entry posisi. Kalau misalkan masih naik, berarti kita bisa manfaatkan untuk mencari peluang buy lagi. Kalau misalkan kita gunakan indikator tambahan ya, contoh misalkan indikator untuk melihat tren kayak MA misalkan ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat ada band ya, atau Bollinger Band yang menyempit, kemudian diikuti dengan downtrend yang sangat signifikan hingga pergerakan harga menembus keluar dari lower band. Nah, penembusan lower band ini disebut sebagai situasi oversold. Jadi ada situasi ekstrim gitu ya, bisa kita sebut ekstrim, yaitu ketika candle-candle ini keluar area bands-nya gitu ya, antara upper ataupun lower. Candle-nya ini keluar. Nah, ini kita bisa sebut sebagai area ekstrim, atau bisa disebut juga sebagai situasi oversold gitu ya. Kayak gini, oversold. Nah, ketika oversold ya, itu bisa kita manfaatkan juga untuk mencari peluang pembalikan atau reverse-nya ya. Tapi kalau misalkan kita manfaatkan hanya melihat pada indikator Bollinger Band aja, ya kita susah untuk menempatkan di mana posisi untuk kita mengambil pergerakan reverse-nya gitu ya, atau mencuri peluang reverse-nya gitu. Nah, seandainya kita menganggap bahwa harga di bawah lower band sudah terlalu murah atau oversold dan akan segera naik lagi atau reverse, maka kita dapat membuka posisi beli ya, atau buy gitu ketika oversold terjadi. Namun tadi saya jelasin ya, kondisi pasar tidak selalu sesempurna itu. Sering pula terjadi harga yang sudah menembus lower band, naik sedikit ke atas lower band seolah-olah akan rebound gitu ya, kayak gini. Dia turun, naik lagi, wah ini pasti rebound nih, ini pasti naik gitu ya. Tapi kemudian terbanting jatuh lagi ke bawah lower band kayak gini ya. Oh, ini udah naik nih, kita buy di sini, ternyata turun. Jadi kita memerlukan support indikator lagi, mungkin ya, indikator tambahan lagi untuk memperkuat gitu. Karena yang kita akan lakukan adalah follow trend sebetulnya ya. Jadi ya kita harus membutuhkan satu indikator trend lagi untuk memperkuat analisa yang kita lakukan. Selanjutnya, dinamika serupa juga sering terjadi ya saat pergerakan harga menembus upper band atau overbought. Setelah harga rally menembus upper band, kita mungkin berpikir bahwa nantinya akan berbalik turun gitu ya. Jadi sebaliknya biasanya ya, kayak gini nih. Misalkan di sini naik ya, situasinya candle naik sampai over gitu ya, melewati area upper band. Nah, ketika ada konfirmasi candle turun, kita sell di sini. Karena harapan kita yang terjadi adalah adanya rebound atau reverse gitu ya, ada pembalikan. Tapi ternyata gagal dan tren pun naik lagi. Nah, itu menjadi satu masalah ya, seperti tadi misalkan. Dan untuk menjawabnya ya kita perlu menambahkan satu indikator gitu. Nah, Bollinger Band ini sangat cocok dipergunakan dalam kondisi pasar ranging. Namun kita sebaiknya memanfaatkan indikator teknikal lain untuk mengonfirmasi sinyal buy atau sell-nya saat pasar sedang trending. Misalnya kayak indikator moving average gitu ya, untuk memberikan konfirmasi apakah trennya ini akan masih naik atau sedang akan berbalik gitu ya, balik turun. Ataupun kita
manfaatkan indikator RSI bisa juga seperti itu. Yang terpenting dalam penggunaan Bollinger Bands, trader sebaiknya selalu memeriksa kondisi tren dan volatilitas pasar sebelum membuka posisi sell ataupun buy. Nah, jangan hanya berpatokan pada middle band sebagai trigger posisi buy atau sell, karena pergerakan harga tidak selalu naik turun di dalam rentang upper band sampai lower band saja. Jadi mungkin kita perlu masa latihan yang cukup lama ya, agar terbiasa trading dengan menggunakan Bollinger Band. Namun jika kita udah jago gitu ya istilahnya, ya kita akan menemukan berbagai cara kreatif untuk menjadikannya lebih berdaya guna. Umpamanya menggunakan Bollinger Band ganda untuk meningkatkan akurasi sinyal, atau mengkombinasikan Bollinger Band dan candlestick untuk trading forex dan saham ataupun lainnya ya. Itu materi saya tentang Bollinger Band. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, dan mungkin teman-teman nanti bisa cek juga video-video sebelumnya ya. Saya menjelaskan tentang materi basic dan juga materi tentang sistem trading yang saya gunakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya, di Rabu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.